Bakal calon Presiden Anies Baswedan menegaskan, nama calon Kapten Tim Nasional atau Timnas Pemenangan masih dibahas bersama. Tokoh yang akan memimpin tim pemenangan akan diumumkan jika sudah disepakati bersama. Anies mengatakan banyak nama jadi kandidat Kapten Timnas Pemenangan Anies Mohaimin, termasuk nama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Akil Siroj, jadi Kapten Timnas Pemenangan Anies Mohaimin. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras nih. Lagi-lagi ada berita tentang ketidaksediaan tokoh bergabung ke tim sukses Capres Koalisi Perubahan. Yang terbaru nih, dua nama yang sangat dikenal publik menolak bergabung, mendukung pasangan Anies Caimin. Atau kita kenal dengan nama Amin. Amin. Nah nih, kedua nama itu yakni Kiai Haji Said Akil dan Dian Sastrowardoyo. Kenal kan sama kedua tokoh itu? Masa nggak tahu? Padahal nama tim sukses Pak Anies itu singkatannya Baja Timnas Pemenangan Amin. Badan Pekerja Tim Nasional Pemenangan Anies Caimin. Dawane ra umum nganti kaya ngono. Ya mungkin nama itu yang panjang itu dibuat agar menarik tokoh mau bergabung di dalamnya. Ini bukan penolakan pertama kali loh. Dari pihak yang diajak bergabung sebagai anggota tim sukses itu. Sebelumnya nih ada 3 Sri Kandi Indonesia. Bu Khofifah Indar Parawangsa, Mbak Yeni Wahid, bahkan Mbak Mata Najwa itu, Najwa Shihab, yang diajak Timnas Amin, ya nolak. Dilalah kok ya ditolak terus ya. Bila kondisinya begini, nanti siapa yang mau ngisi anggota tim? Kiai menolak, presenter emoh, gubernur tidak mau, artis juga tidak bersedia. Atau gini aja. Tim suksesnya diisi artisnya Nasdem sama PKB. Kan artis Nasdem ada Coki Sihontang, Ramsi Nafa Urbah, Didi Riyadi, lalu di PKB ada Tommy Kurniawan, Iyeth Bustami, Arzetti, biar diketuai oleh Bang Narji Cagur, mumpung dia jadi artis sendirian nih di PKS nih. Kalau mereka kumpul jadi satu nih, pasti pada seneng itu. Bener ini. Gimana? Setuju nggak nih? Lebih efektif dan efisien. Kalau nyari orang luar, ditolak lagi malah jadi beban. Mosok PKB nyari tokoh NU tidak ada yang mau, ngisi-ngisi toh. Jika kita resapi nih, penolakan ini menandakan orang dikait-kaitkan dengan Pak Anies itu berat. Sebetulnya kalau yang diajak PKB saja, banyak yang bersedia. Hanya ada PKS dan Pak Anies, faktor itu loh lumayan menguras energi orang yang mau terlibat. Siapa yang membantah? Bila di 2017 waktu Pilkada DKI, baik Pak Anies dan PKS terlibat cukup dalam berbagai kampanye dengan mempolitisasi agama. Ini semua memberi pembelajaran bagi kita. Makanya kita melakukan sesuatu itu dipikir duluan, baru mengerjakan. Oke lah. Hasil politisasi agama itu efektif. Mampu memenangkan pasangan Anies Sandiaga. Tapi ya cukup di situ saja toh. Nyapres malah repot. Orang tidak bersedia bergabung. Lah apa Pak Anies nyagup lagi saja. Yang levelnya tidak memberatkan. Tapi nyagup pun belum karuan bisa kayak dulu. Potensi menangnya gitu. Orang kan sudah tahu gimana cara kerjanya Pak Anies. Kenapa kemudian Pak Anies nyapres? Karena tidak banyak orang tahu dulu dia di Jakarta bagaimana. Kita yang sering baca berita, mencari tentang jejak Pak Anies, tahu banget apakah dia bisa bekerja atau tidak. Kalau di tingkat provinsi saja tidak bisa membawa dampak positif, bagaimana mau jadi pemimpin nasional? Apakah Caimin dan Pak Anies tidak tahu persepsi masyarakat itu? Sangat tahu. Kenapa mereka nekat maju nyapres?
Ya karena hatinya dikuasai ambisi, hawa nafsu, menginginkan kekuasaan. Kondisi tersebut mematikan nalarnya, akal sehatnya. Sementara timnya Pak Ganjar nih sudah komplit loh. Tapi kalau Pak Prabowo, nggak tahu saya, nggak tahu, Om Ben nggak tahu nih. Koalisi Indonesia Maju itu jadi daftar capres, cawapres nggak? Saya nggak tahu juga deh. Nah, sampai sekarang kan nggak ada kabar apa-apa. Pendukungnya banyak, ya. Tapi siapa cawapresnya? Nggak ada kandidat. Tim suksesnya mau dinamai apa yang nggak denger. Apalagi orang-orang jadi anggota tim itu. Belas rahono sering-seringi membicarakan itu. Partai anggota koalisi ini ya diem, menang baik, tidak punya usul, mendorong lah atau gimana gitu loh. Apa mereka mikir ya? Semua ditentukan Pak Prabowo sama Pak Hasim. Parpol pendukung duduk manis, nunggu perintah. Kalau ada orderan baru dijalankan. Macam ojol aja itu, ojek online. Dilihat dari perkembangannya, hanya parpol pengusung Pak Ganjar yang terlihat sangat siap. Progresnya itu jelas. Kembali ke soal penolakan Kiai Said dan Mbak Dian Sastro masuk tim nih. Teman-teman tahu toh Pak Kiai Said Agil siapa? Beliau itu ulama besar, mantan ketua umum PBNU. Sehingga diperkirakan memiliki pengaruh yang besar. Mungkin anggota koalisi perubahan mengira, kalau yang lobby PKB, beliau bakal bersedia. Toh PKB dan NU itu sejiwa. Nek PKB itu hampir pasti NU. Tapi nek NU belum pasti PKB. Gitu. Sebenarnya nih, bila melihat kesibukan Kiai Said, ya tetap padat. Jadwal beliau berceramah hampir tidak pernah lowong. Belum lagi nih ngurus pondok pesantren Islam Peradaban Al-Saqafah di Jagakarsa, Jakarta. Kemudian juga jabatan beliau sebagai komisaris PT KAI, termasuk mengurusi lembaga persahabatan Ormas Islam atau LPUI ini. Sekarang nih, sekretaris LPUI ini yang membantah bila Kiai Said akan jadi ketua tim pemenangan. Beliau itu orangnya hati-hati. Jika akan memutuskan sesuatu, ditimbang-timbang dulu. Sebagai ketua LPUI, menaungi 14 ormas Islam, bisa dipastikan Kiai Said tidak pernah melakukan pertemuan politik. Kalau pertemuan politik saja, apalagi kesediaannya jadi ketua tim sukses. Berarti ada orang yang mau memanfaatkan nama besar Pak Kiai itu kan, menjadi ketua umum PBNU beberapa tahun yang lalu. Otomatis sudah jadi publik figur. Dan jika bersedia menjabat ketua tim sukses, malah menurunkan kredibilitasnya serta keulamaan beliau. Justru jadi ketua tim pemenangan, malah merendahkan beliau. Jemaah NU itu dengan jumlah suara PKS, PKB, dan Nasdem mungkin gede jumlah jemaah NU. Lah kok malah diminta jadi ketua tim, itu malah merendahkan. Masih mending kalau pengajuannya itu ketua tim penasehat. Pantas betul beliau. Idenya siapa sih ngajak Kiai Said ini? Orang PKS apa orang Nasdem nih? Mosok malah orang PKB yang menyodorkan. Wah, keterlaluan itu. Bila PKB yang meminta. Coba misalnya tuh Pak Amin Rais atau Pak Din Samsudin suruh jadi ketua tim pemenangan. Opo gelem? Warga Muhammadiyah iso nesu. Nah, bisa marah Muhammadiyah nanti. Pun seandainya nih almarhum Buya Syafi'i masih sugeng, dijamin beliau menolak keras. Ora sudi bantu yang suka ngompor-ngompori perpecahan. Mbak Dian Sastro saja menolak loh masuk di tim sukses. Katanya untuk menjaga netralitas, biar tidak dikelompok-kelompokkan. Nama Mbak Dian jadi anggota tim sukses, diusulkan ketua DPB PKB. Mas Imam Sukri nih. Nyatanya manajer Mbak Dian menjelaskan emoh didorong-dorong masuk tim sukses. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.